Shalom. Saya percaya shalomnya VOT bisa lebih baik dari yang barusan sebentar. Tim multimedia bilang PPT nggak bisa kak. Istri saya tercinta di mana? Tolong mama bisa dikirimkan yang di email tadi ke Koko. Sebentar ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis, PPT-nya nggak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun PPT nggak bisa, saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan saya percaya ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di waktu di antara Pesyah, Passover, dengan Shavuot atau Pentecost Bapak Ibu Saudara. Kita ada di rentang waktu itu. Pesyah dan Shavuot. Lalu di tengah-tengahnya hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga, Gembala Sidang, Gembala Pembina kita sudah sampaikan bahwa itu adalah tanda bahwa dia bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Kalau seluruh tokoh-tokoh besar peradaban yang lain, saudara pergi ke kuburnya, mereka masih ada, jenazahnya masih ada di sana. Tulang-tulangnya masih ada di sana. Kalaupun sudah ribuan tahun, mungkin DNA-nya masih tersimpan di debu yang ada di sana, saudara. Tapi Yesus, kalau saudara pergi mengunjungi kubur Yesus, maka dia adalah satu-satunya kubur di mana tidak ada tulang, tidak ada jenazah dalamnya, tapi dia sudah hidup. Kok gak ada yang amin sih? Nah gitu dong. Dan bukan hanya hidup tapi dia naik ke sorga. Tadi saudara nyanyi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk sediakan tempat buat saudara dan saya. Dengan kata lain tempat kita di bumi ini sementara. Ada tempat yang kekal di sorga. Tapi jangan buru-buru masuk sorga saudara. Ya, saya berdoa saudara tidak buru-buru pengen segera dapat tempatnya di sorga. Pengen segera check in. Kenapa? Karena Tuhan masih punya tugas buat kita di bumi. Yang setuju katakan amin saudara. Dan hari ini kita ada di momen di antara kenaikan dengan Shavuot atau Pentecost. Dan apa yang terjadi di antara momen kenaikan dan Shavuot atau Pentecost? Kisah Rasul pasal 1. Mari buka sama-sama Kisah Rasul 1. Kisah Rasul pasal 1. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kisah Rasul 1, 4 sampai 5. Beberapa tahun lalu ketika Bugem masih ada, saya pernah mengotbahkan hal yang sama. Kalau saya tidak salah, saya juga ada di momen ini saudara ya. Waktu itu masih Zoom, saya ingat saya sampaikan ini di Flamboyan, di Rempoa, di rumah Bugem. Tapi saya ambil dari sisi yang lain. Dan hari ini saya merasa Tuhan pengen sampaikan sesuatu dari perspektif yang lain buat kita. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5 cuma 2 ayat Bapak Ibu. Yang mau baca 2 ayat saja katakan amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, Yesus mau naik ke sorga nih. Dia udah tahu sebentar lagi saatnya akan tiba di mana dia akan terangkat dan dia akan terpisah secara fisik dengan murid-muridnya. So, dia menyampaikan pesan penting sebelum Roh Kudus dicurahkan. Listen. Nggak ada di khotbah saya, tapi pesan yang Tuhan berikan itu kepada para murid. Jadi kita harus jadi murid. Pastor Weliar, Pak Niko, saya percaya Pastor David juga terus menekankan ini. Kita harus jadi murid, saudara. Karena cuma murid yang tahu apa yang gurunya lakukan. Cuma murid yang bisa passing on apa yang gurunya ajarkan. Cuma murid yang bisa melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Saudara, saya punya ayah, seorang ahli piano, guru piano klasik. Dan dia juga seorang guru piano. Dia seorang hamba Tuhan dan dia seorang guru piano. Tapi saya gak mau jadi muridnya. Kenapa? Karena saya trauma ngeliat dia guru piano zaman dulu saudara. Ya orang ngajar piano zaman dulu kalau tangan salah itu dipukul penggaris kayu saudara. Jadi saya trauma, masa anak sendiri dipukul sih, tapi ya itu tanpa dipukul sama penggaris kayu tangan gak akan benar mencet piano. Jadi saya hanya jadi anaknya gak jadi muridnya. Kayak sampai sekarang main piano saya patah-patah, saudara. Saya enggak bisa main piano, bukan enggak bisa. Saya bisa sedikit-sedikit tapi enggak sejago papa saya. Enggak bisa jadi murid papa saya. Kenapa? Karena saya enggak jadi murid, saya cuma jadi anak.
Saya percaya kita semua di sini anaknya Bapa. Yang percaya katakan amin. Tapi dia juga mau kita jadi murid. Supaya apa yang dia lakukan. Yohanes 14 bilang begini. Bahkan lebih besar daripada itu yang bisa saudara kerjakan. Kalau saudara setuju, tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Kok udah bisa? Oke. Mantap. Pas saudara. Saya agak ngulur sedikit, pas. Bisa. Judul saya hari ini adalah wait. Tunggu. Kenapa? Karena kita ada di momen itu. Dari kenaikan menuju ke Pentakosta. Dan apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid? Tunggu. Wait, tunggu. Bapak Ibu Saudara, hal ini menarik kenapa? Karena ada Christian Tamrin di sini, tapi Nianya lagi di atas ngajar. Saya selalu kasih analogi begini. Christian sama Nia sudah cukup lama mereka berhubungan. Dan baru-baru ini mereka bertunangan saudara ya. Officially, tepuk tangan dulu dong buat Yesus sama-sama. Saya ikut bahagia. Tapi anggaplah begini, anggaplah satu kali Nia tanya, Chris, kapan ya? Kapan ya hubungan kita ini sah di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan? Christian bilang gini, nanti ya. 1 bulan, kok pertanyaannya gak dijawab ya, gak ada jawaban pasti. 2 bulan, 3 bulan, mumpung gak ada Nia Chris. Jadi aku... Tapi saudara bisa bayangkan kalau bertahun-tahun Chris gak bisa jawab pertanyaan itu. Gak kasih jawaban pertanyaan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah Nia masih bisa nunggu? Hal yang sama terjadi, slide berikutnya kok. Pertanyaan saya adalah, kenapa murid-murid rela nunggu di Yerusalem? Ketika Tuhan bilang, nantikan janji Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 4 tadi. Kenapa? Karena yang pertama, Yesus gak pernah bilang sampai kapan nunggunya. Dia cuma bilang, tunggu, jangan tinggal di Yerusalem. Tunggu aja di sana. Sampai janji Bapa itu diberikan kepadamu. Yang kedua saudara, Yesus gak pernah bilang, ketika mereka nunggu sambil ngapain? Sambil jualan cireng kah? Sambil main catur kah? Yesus gak pernah bilang saudara. Ketika kamu nunggu kamu harus ngapain tuh? Nggak ada instruksi khusus gitu. Kalau kamu nunggu nanti jam 9 sampai jam 11 kamu begini. Jam 11 sampai jam 1 kamu begini. Jam 1 sampai... Nah. Yesus cuma bilang tunggu aja. Yang ketiga, paling enggak ini 3 hal yang bikin saya bertanya-tanya. Kenapa ya murid-murid rela nunggu ya? Yesus gak pernah bilang ketika mereka sudah selesai nunggu akan kayak apa. Dia cuma bilang kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Itu aja. Tapi dia gak ngasih tahu abis itu kayak apa. What does it like? Apa rupa ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus? Gimana kelihatannya? Gak pernah. Teman-teman muda yang sedang menuju kepada jenjang yang lebih serius. Kan seringkali kayak gitu ya. Kapan sih kita lebih dari sekedar teman? Mau jadi apa sih? Mau jadi ponakan? Kapan sih kita lebih? Kapan sih? Anggaplah ini mumpung ada Kak Ronald. Oh enggak, yang ada di sini aja. Andrew sama Cynthia. Ya Andrew sama Cynthia. Mereka ini oleh anugerah Tuhan mereka dipertemukan. Dan Tuhan pakai saya untuk mempertemukan mereka saudara. Jadi saya merasa saya punya andil dalam hubungan mereka. Ya, mungkin dulu Cynthia bilang, Andrew bilang gini, Sin, boleh gak kamu lebih dari sekedar teman buat aku? Terus Cynthia tinggi bilang, jadinya apa? Andrew, minggu depan aja deh. Kesel gak sih? Kesel ya. Dikentangin gitu kesel ya. Minggu depannya lagi. Andrew kok gak ngomong lagi. Andrew juga ngasih tahu habis ini mau ngapain. Atau setelah kita lebih dari jadi teman. Kayak rupanya akan seperti apa. Apa yang membuat murid-murid mau nunggu saudara? With all this, saya kasih tanda petik. Uncertainty. Ketidakpastian. Saya gak tahu, saudara lagi nunggu apa hari ini?
I don't know what are you waiting today. Apakah saudara lagi nunggu jawaban doa atas keluargamu? Saudara lagi nunggu jawaban doa atas kesehatanmu? Saudara lagi nunggu pekerjaan? Saudara lagi nunggu pasangan hidup? Saudara lagi nunggu apa hari ini? Tapi mari belajar dari para murid. Bukankah kita murid Kristus? Kalau murid-murid rela nunggu, saya percaya Tuhan mau. Kita belajar untuk menantikan Dia bekerja. Sebagaimana murid-murid menantikan. Yang pada akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Kalau saudara setuju katakan amin. Katakan amin lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Yang pertama, kenapa Cynthia rela nunggu Andrew? Dari contoh saya tadi. Gak ada alasan lain. Slide berikutnya kok. Karena cinta. There's no other reason. Saya punya contoh yang lain saudara. Tapi istri saya ada di belakang. Jadi satu hari dulu sebelum saya ketemu istri saya. Setelah saya ketemu istri saya tentu segala sesuatu yang berbeda. Dulu saya pernah janjian sama seseorang. Saya ada pelayanan di Kelapa Gading. Saya janjiannya di Bintaro, saudara. Saya janjian, aku datang sampai sana jam 1. Karena saya pikir selesai di Kelapa Gading setengah 1. Atau setengah 12. Tapi ternyata di Kelapa Gading molor acaranya sampai jam 1. Bayangin saudara dari Kelapa Gading ke Bintaro. Itu kan dari utara ke selatan ya. Di tengah jalan lagunya dari utara ke selatan. Nah itu lagunya tuh. Ya kan? Akhirnya saya sampai Bintaro jam 4:30 sore. Dari jam 1 sampai 4:30 saudara. Tapi orang yang janjian sama saya masih mau nunggu. Alasannya? Karena sayang. Saya sama Cynthia, istri saya sekarang saudara, kami kenal sampai menikah itu 6 tahun. 6 tahun. Di tengah-tengah udah 2 tahun jalan, pasti ada pertanyaan, kapan mau nikah? Saya bilang, tunggu. Bayar resepsi pakai daun, enggak dong. Tunggu. Cynthia ini bukan jelek saudara, dia cantik, pintar. Ini panas-panasi di belakang, bahaya ini. Dia bisa dapetin yang cepat, yang lebih baik dari saya banyak. Tapi yang penuh pengurapan mungkin tidak ada. Tapi dia mau nunggu kenapa? Karena sayang, karena cinta. Saya percaya murid-murid mau nunggu tanpa kepastian seperti tadi saya kasih tanda petik ya. Dengan segala ketidakpastian itu. Karena mereka cinta. Kalau engkau cinta kepada Tuhanmu, engkau cinta kepada gurumu, you will just do whatever he said. Karena engkau cinta. Matius 22 ayat 37 bilang begini. Yesus ngutip Ulangan 6 saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di Injil yang lain di Lukas kalau saya tidak salah ditambahin dengan segenap kekuatanmu. Karena itu di Ulangan pasal 6 bilangnya itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan murid-murid dengar itu sebagai perintah ketika Yesus bilang, kalau seluruh kitab para nabi itu mau disimpulin, hukum Taurat dan kitab para nabi cuma ada di situ. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Tuhan suruh mereka nunggu, murid-murid bilang, ya Tuhan, aku mau karena aku cinta Engkau. Boleh tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Saya mau tanya sih, berapa banyak di antara saudara yang bilang, Tuhan aku mau mengasihi Engkau. Atau aku mengasihi Engkau dengan segala yang ada padaku. Boleh lambaikan tangan saudara. Saudara, ketika kita katakan aku mengasihimu dengan segala yang ada padaku. Tahukah saudara bahwa kitanya tidak ada lagi? Karena segalanya sudah kita kasih buat dia. Kalau kita bilang, aku mengasihimu dengan segala yang ada padaku, with all that I am, it means you are no longer there. Kamu tidak ada di situ lagi. Jadi ketika ada
Orang yang fitnah kamu, kalau kamu masih bilang, aduh hatiku tersinggung, itu artinya kamu belum dengan segala yang ada padamu mengasihi dia. Karena kamunya masih ada. Ketika ada orang yang nipu kamu, kau bilang, Tuhan sambar dia pakai geledek. Hei, bukankah kita bilang aku mengasihimu dengan segala yang ada padaku? Kalau dia nipu kamu, dia bukan nipu kamu lagi. Dia nipu Tuhan yang sudah kau berikan hak penuh atas hidupmu. Dan bagian balas membalas itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Urusan kamu tetap cinta dia dengan segala yang ada padamu. Dan itu yang terjadi pada para murid-murid. Ketika mereka mencintai Tuhan dengan segala yang ada pada mereka. They don't care about their own agenda. Mereka gak peduli lagi dengan agenda mereka sendiri. Mereka gak peduli lagi dengan ikan yang harus ditangkap. Mereka gak peduli lagi dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah. Dan di saat itu mereka sadar betul. Mereka mencintai gurunya jauh melebihi apapun dengan segala yang ada pada mereka. Makanya mereka rela nunggu. Hari ini, if you are in that waiting period, kalau engkau lagi ada di waktu-waktu menunggu itu, biarkan kasih Tuhan yang kau sudah terima mengalir penuh untuk kau berikan segalanya bagi dia. Dan ketika kau berikan segalanya bagi dia, many day, saudara bisa bilang sama Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Yang percaya katakan, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, ya selalu ku percaya. Orang yang cinta pasti mau percaya. Kalau saya cinta Cynthia Pratama, bukan Cynthia Tidaya, Cynthia Pratama, saya mau percaya sama dia. Sama, kalau Cynthia Pratama cinta saya, dia mau percaya sama saya. Kita sama Tuhan juga gitu. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, percaya aja sama dia. Walaupun rasanya tidak pasti saudara, tapi percaya aja. Yang mau percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Slide berikutnya kok. Hal kedua, ketika engkau cinta dan percaya, maka hal kedua yang bikin kau menunggu atau murid-murid menunggu adalah perkataannya. Karena Yesus katakan itu. Orang pribadi, guru yang mereka cintai yang mengatakannya. Mazmur 119, I just love this verse. Mazmur 119 ayat 33. Mazmur 119 ayat 33. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya. Sampai kapan? Sampai saat terakhir. Ketika Tuhan berfirman, when He spoke His word, murid-murid bilang, Tuhan, perkataanmu cukup untuk aku pegang. Dan aku mau nunggu. Aku mau turut perkataanmu, aku mau nunggu, aku mau pegang itu. Kenapa? Karena aku tahu, perkataanmu yang kau lepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selalu tepat melaksanakan, tepat seperti yang diperintahkan kepadanya. Makanya aku berani bilang, aku pegang sampai saat terakhir. Kalau saudara masih ada di sini hari ini belum saat terakhir buat saudara. Berarti kita harus tetap pegang perkataan Tuhan. Amin. Kalau engkau ada di sini hari ini, this is not your last moment yet. Engkau pasti mau pegang perkataan Tuhan. Karena engkau cinta dia, engkau percaya dia. Maka kau pegang perkataannya sampai saat terakhir. Saya kasih intermezzo sedikit di bagian ini saudara. Ketika tanggal 30 lalu Pagem David ditabiskan. Saya berdoa sama Tuhan. Pada saat itu saya gak bisa hadir. Saya sampaikan karena
saya sedang melayani satu tempat. Dan ketika saya berdoa sama Tuhan, saudara, saya bilang, Tuhan, thank you to establish your anointing, establish the scepter to David. And what are you trying to say? Tuhan lagi pengen ngomong apa di sini? Dan ini yang Tuhan katakan, Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 yang baru saja saya kutip. Bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tapi yang menarik adalah firman itu Tuhan umpamakan di ayat 10-nya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Wow. Saudara, firman Tuhan tuh kayak hujan dan salju turun dari langit, nggak akan pernah kembali lagi ke langit. Itu pasti ke bumi. Sama firman Tuhan kayak gitu. Ketika dia lepaskan atas Pastor David, ketika dia lepaskan atas saudara, firmannya tepat pasti, saudara. Hidupmu bukan kesalahan, your life is never a mistake. Ketika hidupmu ada dalam firman Tuhan, hidupmu selalu tepat, tidak pernah salah. Pastikan hidupmu ada dalam firman-Nya hari ini. Dan pada saat saya baca Yesaya 55 ayat 10 dan 11, tiba-tiba, nah ini saya beralih nih dari jawatan pengajar, saya masuk ke karunia agak kenabian nih. Tiba-tiba dalam roh saya ada suara berkata begini, slide berikutnya kok. James, the spring is coming. Musim semi sedang datang. Kenapa? Karena musim semi, salah satu tanda musim semi itu hujan, saudara. Slide berikutnya kok, dengan cepat, saya intermezzo sedikit. I just want to share what God said to me, to Pastor David, to all VOT. Saudara, apa yang terjadi pada musim semi? Di musim semi, cahaya matahari itu jauh lebih banyak dibandingin musim dingin. Karena musim semi itu tepat setelah musim dingin. Yang kedua, di musim semi, semoga bisa terbaca, dunia alamiah ini mulai bangkit kembali. They revives one more time. Bukankah ini tahun dimana kita bangkit dan menjadi terang, saudara? Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. The spring is coming. This is the time when the sun will shine on you even more. Ini waktu dimana sang surya kebenaran yang adalah Kristus itu bersinar atas saudara lebih lagi. Dan juga ini waktu dimana kita harus bangkit. Sama seperti musim semi, bicara tentang kebangkitan. Ini musim-musim sekarang nih, musim-musim semi nih. Harga tiket ke Jepang mahal nih. Karena ini Golden Week. Sakura lagi blooming-bloomingnya nih. Musim semi. Musim semi segala sesuatu tumbuh kembali. Setelah di musim dingin mereka tertidur, mereka dormant, mereka hibernasi. Tapi di musim semi bangkit kembali. Saya percaya ketika Tuhan percayakan Pastor David untuk mengembalakan di GB Voice of Transformation, ada sesuatu yang Tuhan mau bangkitkan kembali. Dan terangnya akan bersinar. Yang ketiga, di musim semi, tanah yang tadinya di musim dingin beku karena es. Di musim semi, tanahnya jadi lembut, saudara. Yeskiel 36, 26, 27, kalau saya nggak salah, Pastor David pernah ngutip ini minggu lalu. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Bukan hati yang keras, bukan hati yang dari batu, tapi hati dari daging, a flesh heart. Hati yang baru, hati yang lembut. Hati yang lembut itu selalu bicara tentang hati yang siap terima firman, saudara. Seperti perumpamaan penabur. Ketika benih taburin ada yang jatuh di pinggir jalan, hatinya di pinggir jalan. Iblis datang colong. Jatuh di tanah berbatu-batu. Oleh karena akarnya gak bisa tumbuh kuat, dia gak bertumbuh. Ada yang jatuh di semak duri, kekhawatiran kekayaan hidup mencengkram benih itu. Tumbuh sih, tapi bentar doang. Tapi ada jatuh di tanah yang baik. Ini musim dimana hati kita, Tuhan mau bentuk untuk jadi tanah yang subur. Supaya saudara dan saya berbuah lebat. Amin. Banyak binatang, banyak hewan melahirkan di musim semi. Most of the animals, they're gonna give birth in spring. Kenapa? Karena mereka melakukan proses reproduksinya di musim dingin ketika mereka tidak kemana-mana, saudara. Jadi mereka melahirkan di musim semi. Ini bicara tentang ada ide-ide baru yang Tuhan mau lahirkan.
Ada gagasan-gagasan baru yang Tuhan mau lahirkan. Saudara baca Keluaran 35-35. Itu Bezalel Aholiab ditunjuk menjadi pemimpin pembangunan kemah suci. Di mana Tuhan kasih mereka kreativitas, Tuhan kasih mereka gagasan-gagasan, Tuhan kasih mereka perkara-perkara yang luar biasa untuk mereka kerjakan. Saya percaya ini musim di mana Tuhan mau lakukan itu buat VOT. Karena firman-Nya selalu tepat, saudara. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan yang terakhir, saya mau kita baca ini Hosea 6 ayat 3. Sebelum saya sampai ke poin terakhir saya. Hosea 6 ayat 3. Baca sama-sama yuk, sudah ada di layar. Yang sudah lihat di layar katakan amin. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bahasa Inggris ngomong begini, hujan pada akhir musim itu like the spring rain that is watering the earth. Seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Di musim yang baru, when the spring is coming towards your life, biarkan kita selalu mengenal Dia. Terus sungguh-sungguh berusaha mengenal Dia. Karena Dia pasti muncul, pasti hadir, pasti datang tepat pada waktunya. Saudara, sama seperti seorang ibu yang menanti bayinya lahir. Dia gak akan menanti bayinya lahir di bulan ketiga, bukan? Kenapa? Karena dia tahu waktu yang tepat untuk bayinya lahir di bulan ke-9. Sama. Ketika Tuhan bilang tunggu, atau saudara sedang ada dalam periode menunggu itu hari ini, biar perkataan Tuhan itu yang membuat saudara kuat untuk menantikan bahwa jawaban Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Mendi D. Tapi saya kasih kunci ya, supaya jawabannya datang lebih cepat. Saudara, dari Mesir ke Israel kalau jalan kaki, para ahli bilang 10 hari. Tapi mungkin waktu itu ada opa-opa, ada oma-oma. Jadi perlu pelan-pelan toh. Jadi setidak-tidaknya kalau dengan kecepatan yang sangat pelan itu 2 minggu, saudara. 14 hari dari Mesir ke Israel. Orang Israel berapa lama? Mesir ke Tanah Perjanjian? 40 tahun. Saya berdoa, kita terima jawaban doa kita di yang 14 hari, bukan 40 tahun, saudara. Kuncinya cuma satu. Jangan bersungut-sungut. Kuncinya ada 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Dalam segala perkara, saudara berani bilang begini. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. For thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. 'Cause all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, besar setiamu,
Setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Yang percaya kasih setianya besar, tepuk tangan buat Yesus ya. The spring is coming. Firman-Nya selalu tepat. Amin. Kenapa murid-murid nunggu? Karena mereka cinta. Mereka pegang firman-Nya. Cinta, percaya, pegang firman-Nya. Yang ketiga, terakhir. Nomor 3, kokoh. Dia bilang ini, tunggu janji Bapa. Mereka rela nunggu karena ada janji Bapa. Mazmur 18:30. Mazmur 18:30. Buat saudara yang hari ini lagi nunggu janji Bapa, biar ini jadi kekuatan buat saudara. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Wow, that's powerful. Jalannya sempurna, janjinya murni. Dan ketika kau tunggu, kau tahu janjinya ada di situ. Suddenly janjinya kayak perisai buat saudara. Iblis berusaha serang saudara dengan panah api. Diagnosis dokter. Iblis berusaha serang saudara dengan ketidakmampuanmu. Suaramu jelek. Iblis berusaha serang dengan kemampuanmu. Kamu tidak lulus SMA. Tapi ada janji Tuhan dalam hidup saudara, di mana saudara itu jadi perisai. Kau berani bilang, enggak. Tuhan bilang aku jadi kepala bukan ekor. Tuhan janji aku naik dan bukan turun. Tuhan janji aku akan meminjamkan dan bukan meminjam. Tuhan janji dia akan selalu berat bersama denganku. Janjinya yang murni, jalannya yang sempurna, jadi perisai buat saudara. Saya berdoa dalam waktu-waktu penantian kita. Saya tidak tahu apapun yang sedang kau nantikan. Tepat di waktu-waktu penantian seperti murid-murid hari ini, sebelum minggu depan kita rayakan Minggu Pentakosta. Cintai dia lebih lagi saudara. Amin. Ketika kau cinta, kau percaya kepada perkataannya. Pegang perkataannya sampai titik terakhir, saat terakhir hidupmu. Yang ketiga, janjinya. Percaya janjinya sempurna dan murni. Dan dia segenapi dalam hidup saudara. Ini hebatnya hamba Tuhan, pendeta. Setelah poin terakhir ada ayat paling terakhir, saudara. Ayat paling terakhir kokoh, Yesaya pasal 32. Saudara tidak usah pulang, tidak usah pulang. Saudara tidak usah baca, nanti pulang saja baca. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan damai sejahtera-Mu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu janji Tuhan. Tapi inti dari Yesaya 32 ayat 15 sampai 17 adalah ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka ada buah yang dihasilkan. Ketika engkau menanti dengan penuh cinta, memegang perkataannya, terus pegang janjinya. Dan saudara tahu musim semi sedang datang dalam hidupmu. The spring is coming in your life. Listen. Pasti ada buah yang engkau hasilkan. Makanya balik ke slide Koko. Katanya hari-hari ini supaya jemaat tuh nempel sama khotbah harus ada quotes. Jadi saya kasih quotes. To be fruitful is to be spiritful. Untuk berbuah adalah untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena bukan kita yang ngasilin buahnya, Dia yang ngasilin buahnya lewat hidup kita. Saudara tidak bisa ngasilin buah sendiri. Pak Anca, Pak Andrew, Pak Jerry, Pak Ronald tidak bisa ngasilin buah sendiri. Hanya ketika mereka izinkan Roh Kudus
dalam cinta, pegang firman Tuhan dan dalam janjinya ada dalam hidup mereka, maka buah itu dihasilkan. Dan kau akan lihat musim dinginmu beralih menjadi musim semi, di mana buah-buah mulai dihasilkan dalam hidup saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sepakat tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Yuk bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu ku lewati semua. Teguhkan kami, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu, bersamamu ku lewati semua. Setiap musim dalam hidup kami Tuhan, kami hanya mampu menjalaninya bersamamu. Rabatakara Ramashata Reka Pashandarararama Sandarararama Urabakarya Sondarararama Reta Karararama Santa Karyama Santa Rishata Karapashata Karapashata Kararama Urata Karyararararama Santa Karyarararama. Minggu lalu Pastor David bicara soal perubahan, saudara. Hari ini saya meyakini apa yang Tuhan berikan kepada saya adalah peneguhan. Diteguhkan oleh apa yang Pastor David katakan minggu lalu. The spring is coming. Sedang ada perubahan dari musim dingin kepada musim semi dalam hidupmu. Musim dingin yang penuh dengan kebekuan, penuh dengan makhluk yang tidur, penuh dengan kesepian, tidak ada sinar matahari yang menerangi. Tuhan bilang hari ini it's the start of your spring. Ada perubahan yang Dia mau lakukan dalam hidupmu. Relakan hidupmu, relakan hatimu untuk menerima sinar terang dari Sang Surya kebenaran itu. Untuk membuat hatimu Tuhan lembutkan. Untuk biarkan Tuhan sendiri memberikan gagasan-gagasannya kepadamu. Bukan gagasanmu lagi, bukan kehendakmu lagi, bukan rencanamu lagi, tapi rencananya dalam hidupmu. Dan izinkan Dia menghasilkan buah dalam hidupmu. I feel in my spirit, saya rasa dalam roh saya, there are some of you that are still in the winter. Kau merasa kau seperti ada di musim dingin. Begitu dingin, begitu beku, kau tidak tahu mau kemana. Tapi Tuhan bilang the spring is coming. Musim semi sedang datang. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu pagi siang ini. Papa, aku berdoa untuk anak-anakmu yang ada di GB Voice of Transformation siang ini. Tuhan, aku berdoa biar terangmu menyinari mereka.
Di waktu-waktu sebagaimana murid-murid sedang menanti 2000 tahun lalu di loteng atas. Mereka dipenuhi ketidakpastian. Mereka tidak tahu sampai kapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan ketika itu semua terjadi. Tapi mereka tetap setia. Mereka tetap taat untuk tunggu. Karena mereka mencintai Engkau. Aku berdoa api cinta yang sama Tuhan curahkan atas setiap kami di VOT Tuhan. Api cinta yang sama untuk terus percaya bahwa Tuhan perkataanmu tidak mungkin kembali sia-sia. Apa yang kau firmankan buat VOT tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Apa yang kau firmankan buat hidup kami tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Apa yang kau firmankan atas keluarga kami tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Apapun yang kau firmankan atas kesehatan kami tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Berdoa buat semua Tuhan, keluarga besar VOT, baik yang ada di tempat ini maupun yang tidak ada di tempat ini. Aku berdoa biar kekuatan yang sama, bahwa firman-Mu tepat, tidak pernah salah, curahkan buat setiap kami. Dan buat saudara-saudaraku yang menonton via live streaming, aku berdoa perkataan Tuhan tepat untuk setiap kami. Kami mau hidup dalam janji-Mu, sebab Engkau Allah yang berjanji dan selalu mengenapi. Engkau bukan Allah yang ingkar janji. Engkau Allah yang berjanji dan selalu mengenapi. Buat kami menyadari itu Bapa. Dan biarkan hidup kami menghasilkan buah yang manis, yang dinikmati banyak orang. Sampai sungguh suara transformasi itu nyata dalam kehidupan kami. Bukan cuma slogan, tapi sungguh kami hidupi. Ada buah yang kami hasilkan. Dan ketika orang melihat kami, orang melihat Pastor David, orang melihat Pak Rusli, orang melihat Tante Yeti, orang bukan melihat mereka lagi, tapi orang melihat Kristus dalam hidup mereka. Dan buah kehidupan mereka dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biar musim semi kami sambut dengan hati yang penuh cinta. Berpegang pada firman-Mu, percaya kepada janji-Mu, bahwa hidup kami adalah hidup untuk berbuah bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Thank you.